Ye Chen hanya sedang menjalankan pekerjaannya saat dunianya tiba-tiba hancur. Ia memergoki istrinya berselingkuh. Bukannya merasa malu, istrinya malah menyalahkan dan menuduhnya, mengatakan itu semua adalah kesalahannya. Ia bahkan mengusir Ye Chen dari rumah tanpa ragu. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa Ye Chen merupakan ahli waris dari keluarga yang sangat berkuasa dan misterius. Selama ini, ia hanya menjalani hidup yang rendah hati. Sekarang, ia telah kembali untuk mengklaim warisannya. Dan saat ia melakukannya, istrinya dan semua orang pada akhirnya akan menyesali setiap pilihan hidup yang mereka buat. Kisahnya dimulai dengan protagonis kita. Ia sedang berjuang mencari nafkah dengan pekerjaan sampingannya saat tiba-tiba, hidup memberinya kejutan tak terduga. Ia memergoki istrinya yang telah dinikahi selama 3 tahun sedang berselingkuh dengan pria lain. Kenyataan itu menghantamnya begitu keras hingga terasa tidak nyata. Dalam kekacauan itu, ia bahkan menjatuhkan pesanan makanan yang ia bawa. Pria yang bersama istrinya segera menyadari apa yang terjadi dan dengan santai bertanya apakah ia adalah suami tidak berguna yang selalu dikeluhkan Jiao. Kalimat itu membangkitkan kembali setiap momen, semua penghinaan yang ia telan dari keluarganya selama 3 tahun terakhir. Jagoan kita selama ini terus mengalah, mengira Jiao hanya bersikap keras. Padahal selama ini istrinya itu sedang asyik dengan pria lain. Jiao kemudian beralih ke mode gaslighting tingkat dewa, menyalahkannya karena tidak berguna dan mengatakan itulah alasan ia harus mencari pria lain. Dan pria yang selingkuh dengannya, Fang Chao, tuan muda dari keluarga Fang, salah satu keluarga terkaya di Yuncheng dengan aset miliaran. Ia dengan terang-terangan mengatakan hanya pria seperti Fang Chao yang layak untuknya. Protagonis kita hanya berdiri di sana menyaksikan duo tak tahu malu itu, dan yang lebih buruk lagi, mereka bahkan menuntut permintaan maaf karena telah mengganggu. Saat Fang Chao mencoba bermesraan lagi dengan Jiao, protagonis kita mencengkeram dagunya. Jiao meledak marah, meneriakinya dan menuntutnya pergi sebelum ia memanggil keamanan hotel. Pada saat itu, protagonis kita mulai merenung. Pernikahannya diatur oleh kakeknya, dan saat pertama kali bertemu Jiao, ia benar-benar mengira mereka akan menjalani hidup bahagia bersama. Ternyata itu semua hanya ada di kepalanya. Sebelum pergi, ia berkata kepadanya dengan tenang bahwa ia berharap Jiao tidak akan menyesali perbuatannya hari ini. Jiao sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dan hanya mencibirnya. Begitu ia melangkah keluar, ia menerima telepon dari kediaman keluarga Ye. Seorang pria tua di ujung telepon menyapanya sebagai tuan muda ketiga dan memberitahunya bahwa masa pelatihannya sebagai menantu selama 3 tahun telah resmi berakhir. Ya, itu semua adalah ujian, sebuah pelajaran yang dirancang oleh keluarganya untuk mengajarkannya tentang masyarakat. Sekarang, saatnya baginya untuk bangkit dan mengambil perannya sebagai CEO dalam mengelola salah satu bisnis utama keluarga. Pria tua itu bahkan bertanya apakah ia berencana untuk tetap mempertahankan Jiao sebagai istrinya. Protagonis kita tertawa dan berkata dia milik jalanan dan tidak pantas mendapatkannya. Malam harinya, Jiao pulang terlambat. Ia terkejut melihat Ye Chen sedang memarkir kendaraan dan bertanya apakah Ye Chen berencana menghancurkan pernikahan mereka hanya karena ia berselingkuh. Ye Chen bertanya apakah ia benar-benar mengira perselingkuhan adalah hal sepele. Ia menjawab dengan bertanya apakah Ye Chen ingin permintaan maaf, mengingatkannya bahwa Ye Chen tinggal di rumahnya, memakan makanannya, dan bertahan hidup karena keluarganya. Itulah pemicu terakhir. Ye Chen meledak. Ia melepaskan rasa hina yang terpendam selama 3 tahun. Dari penghinaan yang terkumpul, menceritakan kembali bagaimana seluruh keluarganya memperlakukannya dengan buruk. Namun ia bersabar karena ia percaya pada orang yang dinikahinya. Tapi hari ini, kepercayaan itu mati. Perselingkuhannya adalah batas terakhir. Cukup sudah. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia ingin bercerai. Jiao menjadi sangat marah, memperingatkannya tentang konsekuensinya dan mengklaim semua yang terjadi adalah kesalahannya. Saat ia menyebutkan dokumen keluarganya, Ye Chen dengan tenang berkata ia tidak membutuhkannya lagi. Jadi, Jiao menyetujui perceraian itu, tapi tidak sebelum mengatakan bahwa ia menyesal pernah menikahi seseorang yang tidak berguna seperti Ye Chen. Ye Chen menyarankan agar mereka mengurusnya besok. Jiao menolak, mengatakan itu adalah hari ulang tahun neneknya dan acara besar keluarga. Selain itu, ia perlu mendiskusikan perceraian itu dengan keluarganya terlebih dahulu. Setelah memarkir kendaraan, Ye Chen memberitahunya bahwa ia bisa mengambil waktu sebanyak yang ia butuhkan. Saat ia berjalan pergi, Jiao melakukan upaya manipulatif terakhir, mengatakan bahwa Ye Chen akan menyesali ini dan akhirnya akan merangkak kembali. Ye Chen mengabaikannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil mewah berhenti. Pria-pria berpakaian hitam keluar satu persatu di bawah guyuran hujan untuk menyapa tuan muda mereka. Salah satu dari mereka menawarkan payung kepadanya. Ye Chen menolak. Melihat kebingungan mereka, ia hanya berkata bahwa ia butuh hujan untuk menjernihkan pikirannya. Mendengar ini, salah satu pria berbaju hitam memakaikan mantel padanya. Sementara itu, protagonis kita menatap masa lalunya untuk terakhir kali sebelum pergi. Saat mereka melaju, orang-orang mulai berkomentar tentang iring-iringan Rolls-Royce yang melintas. Bahkan mantan istrinya terkejut dan bertanya-tanya apakah ada orang penting yang baru saja datang, tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya adalah protagonis kita. Di dalam mobil, protagonis kita memberikan konteks tentang dunianya. Saat orang berbicara tentang keluarga misterius dan berkuasa, mereka biasanya menyebut Rothschild, DuPont, dan Morgan. Namun kenyataannya, yang paling misterius dari semuanya adalah keluarganya sendiri, keluarga Ye. Orang-orang ini tidak hanya memiliki aset bernilai puluhan atau bahkan ratusan miliar. Mereka begitu kuat sehingga mereka berhasil tetap rendah hati dan sama sekali tidak terdeteksi. Sebagai kandidat penerus, protagonis kita harus menjalani
pelatihan yang brutal. Ia menguasai seni bela diri sebelum usia 5 tahun, menyelesaikan studinya di bidang bisnis dan beberapa bahasa asing di luar negeri sebelum berusia 11 tahun. Dan terakhir, demi membentuk karakternya, ia harus menikahi Jiao dari keluarga kaya lapis kedua. Ujiannya adalah menahan penghinaan dan menahan keinginan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Mengingat kembali, ia mengakui ini adalah ujian yang ia terima atas kemauannya sendiri. Tapi sekarang, cobaan itu akhirnya berakhir. Ia telah kembali untuk mewarisi apa yang menjadi haknya. Sayangnya, istrinya tidak akan menjadi bagian dari itu. Kita beralih ke pagi berikutnya di Villa Si Shan Yun Cheng. Hari itu adalah ulang tahun nenek Jiao. Seluruh keluarga Wang berkumpul untuk mendoakannya, dan semuanya berjalan sempurna sampai seseorang bertanya tentang protagonis kita. Jiao menjawab bahwa ia pergi bekerja. Hal ini segera memicu ejekan dari seluruh keluarga. Wang Yuan bertanya-tanya apakah ia masih mengantar makanan, sementara Wang Xiaoji menambahkan bahwa protagonis kita merusak citra keluarga mereka. Terlepas dari itu, nenek Wang menuntut agar cucunya segera membawanya kemari. Saat itulah Jiao mengumumkan perceraian mereka, mengatakan itulah alasan suaminya tidak akan datang. Nenek Wang meledak marah, menuntut untuk tahu siapa yang memberi mereka izin karena pertunangan itu diatur oleh mendiang suaminya. Karena ini, Jiao berpura-pura hancur, mengungkapkan bahwa protagonis kita telah berselingkuh darinya. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan keluarganya tahu bahwa dialah yang tidak setia. Karena protagonis kita tidak hadir dan hanya seorang menanti yang menumpang, mudah baginya untuk melimpahkan kesalahan kepadanya. Tentu saja, neneknya langsung percaya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkannya, Xiaoji angkat bicara. Menatap Jiao, ia memberitahu semua orang bahwa sebenarnya itu adalah kesalahannya. Lagi pula, mereka sudah menikah bertahun-tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda keintiman, jadi wajar jika seorang pria mencari di tempat lain. Meskipun logikanya masuk akal, nenek Wang bersikeras bahwa ini tidak membenarkan ketidaksetiaan. Ia menuntut agar protagonis kita segera dibawa untuk menghadapi hukuman dari keluarga Wang. Mendengar ini, Jiao mengambil ponselnya dan meneleponnya. Protagonis kita menjawab, tetapi saat Jiao menyebutkan bahwa neneknya ingin menemuinya, ia menutup telepon tanpa ragu, meninggalkannya dalam keterkejutan. Nenek Wang semakin marah setelah mendengar Ye Chen tidak berniat datang. Berbalik ke Xiaoji, ia memerintahkannya untuk membawa protagonis kita kembali segera. Ia menerimanya, diam-diam berencana untuk memberi pelajaran kepada protagonis kita di tengah jalan. Setelah Xiaoji pergi, nenek Wang beralih ke masalah serius, alasan sebenarnya ia mengumpulkan semua orang. Ia mengungkapkan bahwa baru kemarin, grup Huasing diakuisisi dan CEO baru akan mengambil alih. Perusahaan itu kebetulan milik protagonis kita. Selain itu, keluarga Wang, real estate Dingchen milik keluarga telah lama bekerja sama dengan grup Huasing dan saat ini memiliki kontrak bernilai jutaan yang sedang berjalan dengan mereka. Dengan kata lain, membangun hubungan baik dengan CEO baru ini adalah hal wajib. Sayangnya bagi mereka, CEO tersebut adalah protagonis kita. Di saat yang sama, seorang anggota staf mendekat dan bertanya-tanya mengapa tuan muda berpakaian seperti itu. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja sebagai kurir pengantar barang di bawah kontrak. Dalam benaknya, ia mencatat bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan identitasnya. Akan lebih mudah untuk mengamati keadaan dengan tenang dan mengidentifikasi musuh-musuhnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaoji menelepon menanyakan keberadaannya. Protagonis kita memberikan lokasinya. Xiaoji menerimanya dan menyuruhnya menunggu. Ia sedang dalam perjalanan. Setibanya di sana, Xiaoji memerintahkan Ye Chen untuk ikut dengannya, bersikeras bahwa neneknya ingin menemuinya. Protagonis kita menjawab dengan tegas bahwa meskipun nenek Xiaoji memohon, ia tetap akan bercerai. Xiaoji bertanya dengan marah apa yang ia bicarakan dan menambahkan bahwa neneknya sangat marah dan ingin menghukumnya. Saat protagonis kita bertanya mengapa, Xiaoji mengungkapkan rumor tentang dugaan perselingkuhannya dengan wanita lain, mengatakan bahwa ia layak dihukum. Protagonis kita segera mengerti. Jiao pasti sudah mengatakan ini. Hal ini membuatnya tertawa, dan Xiaoji tentu saja bertanya mengapa ia tertawa. Tiba-tiba, ekspresi protagonis kita berubah. Ia menyadari ada hal lebih pada Jiao daripada yang ia duga sebelumnya. Sementara itu, Xiaoji terguncang. Ia tidak pernah tahu protagonis kita bisa menunjukkan ekspresi yang begitu mengerikan. Tatapan itu, seolah-olah ia sedang melihat seseorang yang tidak berarti. Karena hal ini, Xiaoji menjadi marah dan gelisah. Namun, protagonis kita dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan datang. Xiaoji membuat kesalahan dengan menyerang, mengira protagonis kita masih sampah yang sama seperti yang dulu sering ia rundung. Protagonis kita bergerak cepat. Pertama, ia menyapu kaki Xiaoji, lalu segera menyusulnya dengan tendangan ke wajah. Sambil memegangi pipinya yang memar, Xiaoji menyebutnya sampah dan mengeluarkan pisau. Ia mencoba menikam protagonis kita beberapa kali, tetapi protagonis kita menghindar dengan mudah sebelum melucuti senjatanya dan mendaratkan pukulan lurus ke wajahnya. Protagonis kita menggunakan kesempatan ini untuk memberitahunya bahwa ia bukanlah sampah seperti yang dipikirkan Xiaoji, dan ia tidak akan terus bersikap seperti itu. Dengan itu, ia melanjutkan pengirimannya sementara Xiaoji berteriak bahwa ini belum berakhir. Kembali ke nenek Wang, ia mengeluh betapa lamanya cucunya, tetapi detik berikutnya, ia tertegun melihat wajahnya yang bengkak. Ia segera menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Xiaoji
Xiaoji mulai merengek seperti anak kecil, mengklaim protagonis kita telah memukulinya. Ayah Xiaoji, Wang Zicheng, sangat marah melihat ini. Saat Xiaoji menyarankan untuk melaporkan masalah ini ke polisi, Nenek Wang menunjukkan ekspresi gugup. Ia tidak ingin melibatkan pihak berwenang. Akan sangat memalukan jika tersiar kabar bahwa cucunya dipukuli oleh seorang menantu yang menumpang. Berbalik kepada putranya, ia memerintahkannya untuk memanggil sekelompok orang guna memberi pelajaran pada protagonis kita. Beberapa saat kemudian, protagonis kita masih bekerja saat sekelompok pria muncul. Ketika mereka bertanya untuk mengonfirmasi identitasnya, ia langsung mengerti mereka dikirim oleh keluarga Wang. Karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja, ia tidak keberatan meladeni mereka. Tiba-tiba, para pria itu menyerangnya secara bersamaan. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan tak lama kemudian, ia melanjutkan pengirimannya, meninggalkan sampah-sampah itu di belakang. Di hotel, ayah Xiaoji melaporkan situasi protagonis kita kepada ibunya. Sang nenek terkejut. Ia menuntut untuk tahu apakah benar-benar tidak ada yang bisa menangani protagonis kita, sementara yang lain berbisik-bisik tidak menyangka ia mahir dalam seni bela diri. Saat itulah, seorang kepala pelayan mengumumkan kedatangan seorang tamu, agen regional Yancheng dari pengiriman tuan-tuan. Pria ini juga merupakan atasan protagonis kita, sehingga ayah Xiaoji mendapat sebuah ide. Saat Emma Kun masuk dengan senyum cerah dan hadiah mahal, sebuah romance Chadi tahun 1990. Chadi, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek. Wanita tua itu berterima kasih kepadanya, tetapi ia menyadari bahwa senyum nenek tidak sampai ke mata. Saat ia bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, sang nenek memberikan jawaban yang tidak jelas. Saat itulah ayah Xiaoji turun tangan dan menjelaskan situasi yang melibatkan protagonis kita. Emma Kun bereaksi terkejut setelah mendengar bahwa protagonis kita berselingkuh dan menyerang Xiaoji. Sebagai tanggapan, ia menyatakan keinginannya untuk membantu, tetapi juga menyebutkan kurangnya koneksi pribadi untuk memberi pelajaran yang pantas kepada protagonis kita. Mendengar ini, ayah Xiaoji memberitahunya bahwa sebaliknya, ia sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Ia juga memberitahu Emma Kun bahwa protagonis kita kebetulan bekerja di perusahaannya. Karena ingin membuat mereka terkesan, Emma Kun segera mengerti apa yang harus dilakukan. Ia dengan cepat memutar nomor teleponnya dan membuat pesanan, secara khusus meminta protagonis kita sebagai kurir pengantarnya. Beberapa menit kemudian, protagonis kita menerima telepon dari Emma Kun tentang pesanan pengiriman ke Hotel Wanhua. Awalnya ia ingin menunggu di luar dengan kiriman itu, tetapi bosnya bersikeras agar ia membawanya masuk. Protagonis kita menyadari Hotel Wanhua adalah tempat yang sempurna untuk perjamuan ulang tahun, yang berarti mantan istri dan keluarganya kemungkinan besar ada di sana. Untuk menghindari masuk ke dalam, ia memberitahu bosnya bahwa hotel tersebut membatasi pengiriman barang. Dengan kata lain, ia tidak bisa masuk. Mendengar ini, Emma Kun menyuruhnya menunggu di pintu saja. Kemudian, protagonis kita tiba dan merasa seperti sedang berjalan masuk ke dalam jebakan. Seperti yang diduga, semua orang sedang menunggu untuk menyergapnya. Bosnya adalah orang pertama yang berbicara, memerintahkannya untuk melepas seragamnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita menuntut penjelasan. Xiaoji, dengan pipi yang masih bengkak, memberitahunya tentang identitas Emma Kun. Merasa jemawa, Emma Kun mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak percaya, ia bisa menelepon manajer yang mempekerjakannya. Beberapa saat kemudian, protagonis kita menerima telepon dari manajernya yang memberitahukan bahwa ia telah dipecat dan bertanya apa yang ia lakukan hingga menyinggung Presiden Emma Kun. Protagonis kita hanya merasa kecewa karena ia ingin mengakhiri hari terakhirnya bekerja dengan damai, tetapi sekarang semuanya hancur. Karena tidak ada pilihan lain, ia melepas seragamnya. Xiaoji diam-diam merekamnya dan berkomentar bahwa protagonis kita terlihat seperti anjing. Sayangnya bagi Emma Kun, ia telah membuat marah orang yang salah. Protagonis kita dengan tenang bertanya tentang kontrak perusahaannya yang akan berakhir tahun ini. Emma Kun sesaat tertegun dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa tahu tentang hal itu. Dengan senyuman, protagonis kita menjawab bahwa Emma Kun tidak perlu repot-repot memikirkan perpanjangan kontrak lagi. Masih tidak mengerti, Emma Kun mulai menyombongkan koneksinya. Tetapi di tengah ocehannya, Nenek Wang memotong, menyuruh protagonis kita berlutut. Ia duduk dengan tenang sambil menyatakan kejahatannya, yaitu menyerang cucunya dan berselingkuh dari cucu perempuannya. Protagonis kita mengejeknya dalam hati dan bertanya mengapa ia harus berlutut. Sebagai tanggapan, sang nenek mengingatkannya akan janji yang ia buat 3 tahun lalu, bahwa jika ia pernah mencelakai keluarga Wang, ia akan menghadapi hukuman. Protagonis kita setuju untuk menghadapi hukuman, tetapi hanya jika itu beralasan. Mendengar ini, wanita tua itu memerintahkan mereka untuk mengeluarkan penggaris naga. Diketahui bahwa dipukul dengannya dapat menyebabkan cedera serius, dan pukulan berulang bahkan dapat merusak wajah secara permanen. Sang nenek menuntut agar protagonis kita dipukul sebanyak 20 kali. Karena rasa prihatin, ayah Kiao mengambil penggaris itu, bersikeras bahwa dialah yang harus melakukannya karena ia gagal dalam tugasnya sebagai ayah. Namun, putrinya menghentikannya. Ia bersikeras bahwa dialah yang harus melakukannya karena protagonis kita adalah suaminya. Melihat ini, protagonis kita berkomentar bahwa istrinya benar-benar luar biasa. Pertama, ia berselingkuh, lalu berbohong, dan sekarang ia ingin memukulnya. Namun, Jiao tetap bersikeras melakukannya, berpikir dalam hati bahwa protagonis kita adalah miliknya. Jika ada yang akan menghukumnya, itu haruslah dia. Sebelum ia bisa bertindak, Xiaoji dengan cepat mengambil penggaris dan segera mengayunkannya ke arah protagonis kita. Menggunakan momentum Xiaoji sendiri untuk melawannya, protagonis kita memutar lengannya, menyebabkan penggaris itu justru memukul Xiaoji. Semua orang menyaksikan dalam keheningan yang terpaku, menyadari bahwa protagonis kita baru saja memukul pewaris sah keluarga Wang. Melihat ini, Nenek Wang memutuskan untuk melibatkan polisi. Saat itulah protagonis kita mengingatkannya bahwa semua orang melihat Xiaoji mengambil penggaris dan menyerang lebih dulu. Ia hanya membela
membela diri. Meskipun apa yang dikatakannya benar, ia tetap diharapkan untuk menghadapi hukuman. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengatakan ia bersedia menghadapi hukuman, tetapi hanya jika ia benar-benar melakukan kesalahan. Dengan geram, Nenek Wang bertanya apakah berselingkuh dari cucunya dan menyerang cucunya tidak cukup menjadi alasan. Protagonis kita menjawab dengan geram, mengatakan ia mencintai Qiao selama 3 tahun, dan sebagai balasannya, Qiao berselingkuh darinya dengan Fang Chao. Jika mereka meragukannya, mereka tinggal menghubungi Hotel Jiahua dan memeriksa catatannya. Riwayat Fang Chao mengejar Qiao sudah menjadi rahasia umum. Namun kebanyakan orang tidak percaya bahwa seseorang dengan citra yang begitu murni bisa berbohong. Mencoba memutar narasi, Qiao dengan cemas mengklaim mereka hanya sedang mendiskusikan bisnis, mengingatkan semua orang bahwa proyek real estate mereka butuh pendanaan. Tapi sial, itu adalah pembelaan terburuk yang mungkin dilakukan. Seolah-olah sudah direncanakan, protagonis kita bertanya apakah Jiao mengira mereka semua anak kecil. Apakah dia dan Fan Chao benar-benar membutuhkan kamar hotel untuk membicarakan bisnis? Dan tepat pada waktunya, pria yang ditunggu-tunggu muncul. Fan Chao tampak bingung saat melihat semua orang menatapnya. Qiao buru-buru menjelaskan situasinya dan mendesaknya untuk menjernihkan kesalahpahaman. Bersikeras bahwa mereka hanya membicarakan bisnis. Fan Chao ikut bermain, berpikir protagonis kita pasti punya nyali sekeras baja karena berani mengungkap perselingkuhannya seperti ini. Ia semakin menjadi-jadi, menuduh protagonis kita membuat klaim tanpa bukti. Kepercayaannya diri itu berasal dari fakta bahwa protagonis kita tidak merekam apapun atau mengambil foto. Setelah menjelaskan situasinya, ia mengklaim bahwa saat ia memesan makanan, protagonis kita salah paham dengan apa yang dilihatnya, menjatuhkan makanan tersebut, dan menyebabkannya memberikan ulasan buruk. Kebetulan, M. Akun dapat mengonfirmasi hal ini dengan memeriksa catatan pengiriman. Ketika hal ini dikonfirmasi, semua orang mengerahkan pandangan bermusuhan ke arah protagonis kita, tetapi ia tetap tenang. Ia kemudian bertanya apakah tidak ada yang penasaran mengapa ia menjatuhkan makanan itu sedari awal. Istrinya mengklaim ia tidak fokus bekerja dan kemungkinan sedang stres. Protagonis kita hanya tertawa, merasa sedikit malu karena sempat mengharapkan sesuatu darinya. Bagaimanapun, ia berpaling kepada sang kepala keluarga dan bertanya apakah sang nenek punya bukti bahwa ia berselingkuh. Melihat cucunya tidak punya bukti, sang nenek menyarankan untuk membatalkan tuduhan perselingkuhan tersebut. Namun, masalah pemukulan terhadap Xiaoji tetap ada. Protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa ia hanya membela diri, bahkan rekaman kamera akan membuktikan ketidakbersalahannya. Sebagai tanggapan, wanita tua itu menuduhnya membantah. Ia dengan rendah hati menjelaskan bahwa ia telah berada di keluarga itu cukup lama bagi mereka untuk tahu bahwa ia tidak suka membuat masalah. Kali ini, ia hanya bereaksi untuk membela diri. Namun, ada satu hal yang ia minta, yaitu perceraian. Awalnya, Nenek Wang tidak pernah menyukai pernikahan yang diatur tersebut. Ia hanya setuju demi menghormati mendiang suaminya. Sementara itu, cucunya adalah primadona tercantik di Yuncheng yang diinginkan oleh banyak orang. Wajahnya berkerut marah saat ia menyatakan bahwa mulai saat ini, ia tidak akan lagi mengikuti keinginan mendiang suaminya, dan ia menyetujui perceraian tersebut. Terlebih lagi, protagonis kita diusir dari keluarga. Putranya segera memberi isyarat kepada pelayan untuk membawakan minuman. Semua orang bersulang untuk kebebasan Qiao dan karena akhirnya berhasil menyingkirkan sampah seperti protagonis kita. Karena sudah sampai pada tahap ini, Ibu Qiao mengungkapkan sebuah rahasia kecil. Ia menjelaskan bahwa dalam 3 tahun ini, putrinya bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan protagonis kita, dan mereka tidur di tempat tidur terpisah. Dengan kata lain, di mata mereka, putrinya masih suci. Protagonis kita mencibir karena kita semua tahu kebenarannya. Mengambil segelas anggur, ia bersulang untuk mantan istrinya, mendoakan apa yang pantas ia dapatkan. Sebagai tanggapan, Jiao mengatakan kepadanya bahwa jika ia berlutut, Jiao mungkin mempertimbangkan untuk meminta neneknya memikirkan kembali. Ya, itu tidak akan pernah terjadi. Justru seharusnya dialah yang memohon jika dia tahu apa yang akan terjadi. Di depan semua orang, protagonis kita menyatakan bahwa Jiao tidak pantas untuknya dan bahwa dia sama sekali tidak berharga. Mantan istrinya menjadi geram setelah mendengar ini. Ia berpaling kepada neneknya seperti anak manja, mendesak agar sang nenek melakukan sesuatu. Sepupunya, yang masih memegangi pipinya yang bengkak, ikut menimpali. Melihat ini, sang kepala keluarga meyakinkan mereka bahwa keluarga Wang tidak mudah digertak. Berbicara kepada semua orang, ia bercerita tentang bagaimana keluarganya telah menjadi kekuatan yang disegani di Yuncheng selama beberapa dekade. Karena protagonis kita berani mengganggu cucu-cucunya, ia takut jika ia membiarkan hal ini berlalu, orang lain mungkin akan bertindak melawan keluarga Wang di masa depan. Apa yang ia inginkan adalah agar semua tokoh penting yang hadir mempersulit hidup protagonis kita. Semua orang mengerti bahwa tetua keluarga Wang bermaksud memutus mata pencahariannya, dan mereka mulai berdebat apakah mereka harus terlibat. Memanfaatkan momen tersebut, Fan Chao angkat bicara sebagai perwakilan dari keluarga Fang. Ia berjanji bahwa tidak akan ada hotel atau motel di Yuncheng yang akan mempekerjakan protagonis kita. Sementara itu, niat aslinya terungkap. Ia berencana untuk terus meniduri Jiao dan berharap bisa membuat protagonis kita memohon kepadanya suatu hari nanti. Mengikuti jejaknya, yang lain mulai memasukkan protagonis kita ke daftar hitam, agar tidak bisa bekerja di industri mereka. M. Akun juga ikut serta, menyatakan
menyatakan bahwa protagonis kita akan diputus dari bisnis pengantaran. Ye Chen, yang tetap tenang seperti biasanya, bertanya apakah ada orang lain yang ingin memutus jalannya juga. CEO dari jaringan KTV juga melarangnya bekerja di salah satu tempat usahanya. Meskipun demikian, Xiaoji menunjukkan bahwa protagonis kita adalah karena memiliki keahlian bela diri, masih ada peluang baginya untuk bekerja sebagai pengawal. Namun, ini menimbulkan masalah baru. Dengan banyaknya orang kaya di sekitarnya, sulit untuk menghancurkan sumber penghidupannya sepenuhnya. Yang mereka butuhkan adalah seseorang yang bisa memengaruhi mereka. Dan seolah sudah diatur, semua mata tertuju pada seorang wanita yang baru saja memasuki ruang perjamuan. Ayah Xiaoqi segera mengenali Presiden Qin dan meminta maaf karena tidak menyapanya lebih awal. Sementara itu, Emma Kun berbisik kepada ayah Xiaoji untuk memperkenalkannya kepada Nona Qin. Pria itu terkejut dan merasa malu, menganggap Emma Kun terlalu rendah untuk tidak mengenali wanita itu. Namun, ia tetap memperkenalkan mereka. Dia bukan hanya wakil Presiden Huaxian Group, tetapi juga dianggap sebagai kecantikan nomor 1 di Yuncheng. Selain itu, ia baru saja menandatangani kesepakatan dengan CEO baru perusahaan yang misterius. Ironisnya, CEO itu adalah sang protagonis, dan ia menyadari mereka sedang membicarakan dirinya tanpa disadari. Demi menjilat, ayah Xiaoji berbicara dengan sopan, sementara Emma Kun ikut bergabung, berasumsi bahwa wanita secantik itu pasti mengenal banyak orang berpengaruh. Sayangnya, dia langsung paham maksud mereka, berbicara seolah-olah dia mencapai posisi saat ini dengan cara yang tidak senonoh. Pertama, Jiao mengklaim dia sedang membahas bisnis dengan Fan Chao di hotel, dan sekarang Nona Qin mengklaim dia naik jabatan tanpa pernah ditiduri. Entah dia beroperasi di luar logika, atau dia tidak mengikuti naskah yang sama. Terlepas dari itu, ayah Xiaoji mendesaknya untuk memotong sumber rezeki sang protagonis. Dia yakin wanita itu akan setuju, mengingat hubungan kerja mereka dan manfaat yang diberikan keluarganya. Namun, dia tidak merespons. Sebaliknya, dia dengan santai mengeluarkan sebatang rokok. Seketika, semua pria bergegas maju dengan korek api, termasuk ayah Xiaoji dan putranya. Mengabaikan mereka sepenuhnya, dia memberi syarat agar sang protagonis mendekat. Sang protagonis merasa perilakunya menarik dan bertanya apa maunya. Dia memintanya menyalakan rokoknya. Semua orang menonton dengan kaget, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Lebih mengejutkan lagi, sang protagonis memberitahunya bahwa dia tidak punya korek api. Sekarang para pria itu berpikir dia pasti gila karena menolak kesempatan yang diidamkan banyak orang. Presiden Qin juga merasa jawabannya menarik dan menanyakan namanya. Saat dia tidak menjawab, dia bertanya lagi. Dia merespons dengan bertanya apakah wanita itu tuli. Bukankah dia mendengar Xiaoji menyebutnya tadi? Keberaniannya membuat yang lain marah, tetapi Nona Qin mengabaikannya. Dia menjelaskan bahwa pria itu memiliki nama yang sama dengan CEO saat ini, jadi dia ingin memberinya jalan keluar. Sambil mendekat, dia dengan lembut menyarankan agar dia menjadi pengawal pribadinya. Karena ini, orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya apakah dia melindunginya atau menaruh hati kepadanya. Sementara itu, mantan istrinya mulai merasa penasaran setelah melihat wanita lain tertarik padanya. Melihat sang protagonis memiliki nama yang mirip dengan CEO misterius, ayah Xiaoji bertanya apakah Nona Presiden bisa mengungkapkan nama lengkapnya. Nona Qin merespons dengan sopan, mengatakan dia memilih untuk tetap anonim, sementara dia berpikir dalam hati bahwa dia sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Pada saat yang sama, sang protagonis mengerti bahwa dia benar-benar tidak tahu identitasnya. Tetap saja, dia dengan tenang bertanya bagaimana rencananya memberinya jalan keluar. Dia memberitahunya bahwa selama dia berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Wang, dia akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Selain itu, dia menawarkan untuk menjadikannya pengawal pribadi dengan gaji besar 200.000 setahun. Mendengar tawarannya, para penonton mulai berbisik di antara mereka sendiri, menyadari dia mungkin menyukai pria itu, mengingat permintaannya yang sangat sederhana. Wajah matriar keluarga Wang menjadi serius saat dia merenungkan situasi tersebut, sementara cucunya mendesak dia untuk melakukan sesuatu karena Nona Qin melanggar kesepakatan mereka sebelumnya. Namun, nenek itu tidak bereaksi. Dia mulai mengerti bagaimana Nona Qin berhasil naik ke posisinya saat ini. Tawaran Nona Qin tidak dimaksudkan untuk menyinggung keluarga Wang. Dengan penampilan dan statusnya, dia yakin tidak ada pria yang akan menolaknya. Sayangnya, sang protagonis berbeda. Dia menolak tawarannya tanpa ragu. Nona Qin terkejut dengan keberaniannya. Menantu numpang hidup berani menolaknya, dia menuntut agar dia mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Sang protagonis tiba-tiba menarik telinganya dan mengulangi kata-katanya dengan jelas, membuatnya benar-benar terpaku. Ayah Xiaoqi segera mencoba menegurnya, tetapi sang protagonis mengangkat bahu dan mengatakan dia hanya melakukan apa yang diminta, karena wanita itu tampak kesulitan mendengar. Merasa terhina, Nona Qin dengan dingin menyatakan bahwa sebagai perwakilan Huaxian Group, dia akan memastikan sang protagonis tidak akan bisa mencari kerja dimanapun di kota ini. Karena ini, semua orang mulai mengejek dia, sementara mantan istrinya tersenyum licik, berpikir bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Mengabaikan kerumunan, Yi Chen bertanya apakah dia benar-benar mewakili perusahaannya. Dia dengan percaya diri mengiyakan. Saat itulah sang protagonis mengingatkannya bahwa dia hanya wakil presiden, bukan CEO. Dengan kata lain, dia tidak memiliki wewenang untuk berbicara mewakili seluruh perusahaan. Sebagai tanggapan, dia mengungkapkan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengumumkan bahwa dia dan CEO sedang berkencan. Sementara itu, sang CEO asli menatapnya dengan kaget. Lebih mengesankan lagi bagaimana dia berbohong dengan wajah yang sangat datar. Sekarang ini mengubah segalanya. Jika CEO benar-benar
terlibat dengan Nona Qin, maka secara teknis dia bisa mewakili perusahaan. Bagaimanapun, hanya seseorang yang misterius dan kuat yang cocok dengan selera yang disebutnya. Memanfaatkan momen itu, ayah Xiaoji angkat bicara, menyarankan seharusnya dia memberitahu mereka lebih awal, sementara diam-diam berpikir betapa menguntungkannya perkembangan ini. Jika Nona Qin dan CEO benar-benar bersama, maka baik kontrak real estate maupun hubungan mereka dengan CEO praktis terjamin. Bertingkah malu-malu, Nona Qin mengatakan pacarnya serius dan kebanyakan fokus pada bisnis, jadi dia tidak ingin rumor menyebar tentang hubungan mereka. Yi Chen merasa wanita itu sangat menghibur. Dia menyombongkan diri dengan berani, namun mengklaim takut pada rumor, jadi dia membuat alasan di tempat. Melihat sang protagonis, dia menuntut untuk tahu mengapa dia tertawa. Sebagai tanggapan, dia dengan penasaran bertanya bagaimana mereka bisa bersama sejak awal. Lagi pula, dia sebelumnya mengatakan CEO terlalu misterius, jadi bagaimana tepatnya dia berhasil menarik perhatiannya? Dia dengan percaya diri mengklaim mereka benar-benar saling menyukai, dan bahwa CEO lah yang menyatakan perasaan lebih dulu. Menurutnya, dia bahkan mengadakan upacara pernyataan cinta yang megah untuk memintanya menjadi pacarnya. Pada poin ini, dia jelas berbicara omong kosong, dan pria kita sadar tidak ada gunanya berdebat dengan pembohong profesional. Beralih ke mantan istrinya, dia menyarankan mereka pergi ke kantor untuk mendapatkan akta perceraian mereka. Xiaoji tiba-tiba menghentikan mereka, menyarankan karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka harus makan dulu. Lalu dia beralih ke Emma Kun dan mengejek sang protagonis, menyebutnya anjing. Dia dengan bangga menyebutkan bahwa dia merekam momen memalukan saat sang protagonis kehilangan pekerjaannya. Emma Kun setuju dan menyuruh Xiaoji untuk meneruskan video itu kepadanya agar dia bisa menontonnya lagi kapanpun dia bosan. Si bodoh ini telah melakukan kesalahan demi kesalahan, terus-menerus menyinggung sang protagonis. Sekarang dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sang protagonis segera mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Ternyata dia terhubung dengan seseorang yang kuat, CEO luar negeri Tuan-Tuan Delivery. Dia dengan tenang menginstruksikan pelayannya untuk menghubungi dan mencabut agen Xiuncheng, cabang yang sama di mana Emma Kun beroperasi sebagai presiden saat ini. Pelayannya setuju dan bahkan menambahkan bahwa Tuan Wu Xiaohong, CEO luar negeri, selalu ingin menyenangkan hatinya. Sang protagonis mengangguk dan memberitahu pelayannya untuk mengatur pertemuan agar kakeknya bisa berterima kasih secara pribadi. Saat dia menutup telepon, seluruh aula perjamuan jatuh dalam keheningan yang mencekam. Xiaoji memecah keheningan dengan tawa keras, mengejeknya karena bertingkah seperti orang hebat. Emma Kun, seperti biasa, mendukungnya. Bahkan mantan istrinya ikut bergabung, mencibir. Penyebutan kakeknya mengira dia benar-benar delusi. Sementara itu, Nona Qin tetap tenang, diam-diam mengamati. Dia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah sudah diatur, Emma Kun menerima telepon dari CEO luar negeri. Berpikir ini waktu yang tepat, dia dengan sombong berasumsi mereka akan membahas perpanjangan kontraknya. Namun pada saat berikutnya, wajahnya kehilangan warna ketika Wu Xiaohong memberitahunya bahwa kontraknya telah dicabut. Emma Kun tidak percaya kontraknya benar-benar dicabut. Lebih buruk lagi, ada banyak orang menonton, terutama Nona Qin. Tidak ingin ada yang tahu, dia dengan cepat memaksakan diri bersandiwara. Dengan keras berterima kasih kepada CEO seolah semuanya berjalan sempurna. Dia tahu jika orang-orang mengetahui kebenarannya, dia akan dipermalukan dan diusir dari pesta. Kasihan Emma Kun diambang kehancuran, sementara CEO di ujung telepon bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Pria itu baru saja diberitahu bahwa kontraknya dicabut. Jadi, mengapa dia berterima kasih dengan sangat antusias? Bingung, CEO itu hanya mengakhiri panggilan. Meninggalkan Emma Kun bertanya-tanya siapa yang bisa meminta CEO untuk memecatnya. Xiaoji, yang jelas kekurangan beberapa sel otak, berasumsi dari nada bicara Emma Kun bahwa perpanjangannya berjalan baik. Emma Kun mengangguk cemas, mengikuti sandiwara itu. Sementara semua orang mengangkat gelas dan merayakan, Emma Kun yang malang tenggelam dalam keputusasaan yang sunyi. Sampai-sampai, sang protagonis pun memperhatikan dan hampir merasa kasihan padanya. Nona Chen juga mengamati ekspresi aneh Emma Kun dan bertanya mengapa dia terlihat seperti akan menangis. Dia dengan cepat membuat alasan, mengatakan minumannya terlalu kuat. Menyilangkan tangan, sang protagonis dengan mengejek mengatakan jika dia ingin menyombong, dia setidaknya harus melakukannya. Dengan benar, semua orang, kecuali Xiaoji, bisa merasakan ada yang salah. Benar saja, Emma Kun akhirnya membocorkan kebenaran, mengklaim bahwa meskipun kontraknya dicabut, itu adalah kesalahan perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan sang protagonis. Sang protagonis hanya mendengus, mengatakan dia terlalu malas untuk menjelaskan dan tidak tertarik membuat musuh yang tidak perlu. Ketika Emma Kun menyebutnya hanya pengantar barang, kata-kata sang protagonis sebelumnya tiba-tiba bergema di benak semua orang. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan kontrak Emma Kun yang dicabut, dan jika demikian, akankah target berikutnya adalah orang-orang yang menentangnya? Merasakan perubahan suasana, Ibu Jiao dengan cepat angkat bicara, mengingatkan semua orang bahwa sang protagonis adalah sampah. Hanya seorang menantu numpang hidup. Adapun kakeknya, hanya petani desa miskin tanpa pendidikan yang layak. Itu segera mengubah opini orang banyak. Lagi pula, jika dia benar-benar orang hebat, mengapa dia menjadi menantu numpang hidup dan tahan diperlakukan seperti anjing selama 3 tahun penuh? Selama waktu ini, matriark Wang diam-diam menelepon putranya. Pada saat berikutnya, Emma Kun diseret keluar dari perjamuan ulang tahun bersama dengan hadiah mahalnya. Melihat ini, sang protagonis akhirnya mengerti mengapa istrinya berselingkuh. Keluarga ini terobsesi dengan citra dan penampilan. Terlepas dari itu, perjamuan ulang tahun berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Jiao menyarankan mereka makan dulu sebelum menyelesaikan perceraian. Sang protagonis setuju dan dengan tenang duduk untuk makan. Namun tepat saat dia meraih hidangan, sendoknya berdenting dengan milik orang lain. Orang itu ternyata Wang Yuan, yang segera terlihat kesal karena sendoknya menyentuh milik sang protagonis. Sang protagonis
protagonis melirik hidangan yang dia raih. Ternyata itu sup yang dikabarkan membantu pembesaran payudara. Dengan pemikiran itu, dia dengan santai memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkannya lagi, yang langsung membuatnya marah. Melihat reaksinya, dia hanya menyuruhnya melupakan apa yang dikatakannya. Tetapi Wang Yuan menyadari sesuatu. Sikapnya terhadap dia telah berubah total. Beralih ke neneknya, dia menyarankan agar sang protagonis tidak diperbolehkan makan di meja yang sama karena dia tidak membawa hadiah apapun. Sang matriar menggelengkan kepala, mengatakan dia secara teknis masih keluarga sampai perceraian diselesaikan. Tapi Wang Yuan berargumen lagi, dia bahkan tidak membawa hadiah. Mendengar ini, sang protagonis memutuskan untuk memberinya hadiah ulang tahun. Lagi pula, 3 tahun lalu, jika dia tidak mengizinkan pernikahan itu, dia akan gagal dalam ujiannya. Dan karena dia secara resmi meninggalkan keluarga Wang, wajar jika dia meninggalkan sesuatu. Dengan itu, dia menelepon seseorang untuk membawa hadiahnya ke Hotel Wang Hao. Mantan istrinya terkejut, mengatakan dia tiba-tiba memiliki hati nurani, tetapi dengan cepat menambahkan bahwa keluarga Wang tidak menerima. Sampah. Dia mengejeknya, bertanya apa yang bisa dia berikan kepada neneknya, dan bahkan menyuruhnya membatalkannya agar dia bisa mengatur sesuatu sendiri. Tapi sang protagonis sudah benar-benar muak padanya dan mengabaikannya sepenuhnya. 10 menit kemudian, seorang kurir masuk ke hotel. Seorang staf mencoba menghentikannya, bersikeras tempat itu dicadangkan untuk acara pribadi. Namun, pria itu menjelaskan bahwa dia di sini untuk mengantarkan hadiah. Saat dia mengumumkan pengiriman, Xiao Ji terlihat bingung dan bertanya mengapa kurir lain ada di sini, mengingatkannya bahwa ini ulang tahun neneknya. Pria itu menjawab bahwa seorang pria yang mengendarai Rolls Royce terjebak macet dan membayarnya untuk mengantarkan hadiah atas namanya. Mendengar ini, Xiao Ji menerima paket tersebut, mencoba menebak siapa pengirim misterius itu. Saat dia membukanya, wajahnya membeku karena terkejut. Di dalamnya terdapat sepotong giok es murni yang sangat indah, tanpa celah dan bersinar. Kualitasnya saja bernilai setidaknya 10 juta. Sekarang, seluruh ruangan terdiam. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa yang akan mengirim hadiah yang sangat mahal. Sementara itu, pengirim sebenarnya duduk dengan tenang di antara mereka, dengan santai mengamati kerumunan yang tertegun. Sementara beberapa tamu mengagumi gelang itu, yang lain mendesak matriar untuk memperkenalkan mereka kepada pengirim misterius. Matriar dengan jujur mengakui dia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Karena semua orang yang diundang oleh keluarga Wang sudah hadir, tidak ada cara jelas untuk mengidentifikasi pengirimnya. Ini memicu ide di kepala Wang Yuan. Dia dengan berani mengklaim gelang itu pasti datang dari salah satu pengagumnya. Seperti yang diharapkan, beberapa tamu segera menelan penjelasan itu tanpa pertanyaan. Ayahnya setuju, percaya putrinya pasti menarik perhatian tuan muda kaya yang misterius. Jika itu masalahnya, Nona Chen bahkan memberi selamat kepadanya karena mendapatkan calon menantu di masa depan. Menonton semua ini, sang protagonis hanya bisa menggelengkan kepala. Keluarga Wang lebih suka berasumsi liar bahwa hadiah itu datang dari salah satu pengagum Wang Yuan daripada mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu darinya. Terlepas dari itu, dia beralih ke Jiao dan bertanya apakah dia sudah selesai makan. Karena dia sudah selesai dan dia sudah memberikan hadiahnya, inilah saatnya untuk menyelesaikan perceraian. Mantan istrinya tertegun dan bertanya kapan tepatnya dia memberi neneknya hadiah. Sebagai tanggapan, sang protagonis dengan tenang menunjuk ke gelang itu. Itu langsung menyebabkan ayah Xiao Ji meledak dalam amarah. Dia menyebutnya tidak berguna karena mengklaim hadiah orang lain sebagai miliknya sendiri dan menambahkan bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli sesuatu semahal itu dalam seumur hidupnya. Anak-anaknya bergabung. Wang Yuan bersikeras itu datang dari pengagumnya, sementara Xiao Ji menuduhnya mencoba merusak reputasi keluarga mereka. Melihat situasi yang memburuk, Jiao menyarankan mereka pergi dengan cepat. Mungkin dia akhirnya lelah karena dia mempermalukannya. Sebelum pergi, sang protagonis menatap matriar Wang dan mengatakan bahwa setidaknya dia sudah memberikan hadiah ulang tahunnya. Dia segera menyuruhnya berhenti menyombong dan pergi, memikirkan bagaimana dia terus-menerus membuatnya kehilangan muka. Saat mereka berjalan keluar, Xiao Ji menyuruh sang protagonis meninggalkan kota sepenuhnya karena dia tidak punya keluarga atau sarana penghidupan. Sang protagonis dengan tenang menjawab bahwa apakah dia meninggalkan kota atau tinggal adalah bukan urusannya atau urusan keluarganya. Saat dia melangkah keluar hotel, Fan Chao muncul bersama Jiao di mobil BMW-nya. Dengan mengejek, Fan Chao menyarankan dia harus mengendarai sepedanya saja karena dia tidak pantas duduk di mobilnya. Mengabaikan mereka, sang protagonis menghentikan taksi dan meminta untuk dibawa ke kantor. Di kantor biro, akta perceraian mereka akhirnya diserahkan. Sang protagonis mencatat bahwa ini menandai akhir dari 3 tahun pelatihannya sebagai menantu numpang hidup. Misi berikutnya adalah bisnis. Mulai sekarang, dia akan fokus sepenuhnya pada karirnya. Dengan pemikiran itu, dia memberitahu mantan istrinya bahwa dia bukan lagi menantu numpang hidup. Dia sekarang adalah mantan menantu yang dibuang. Jiao mengejeknya, mengatakan judul itu terdengar lebih memalukan daripada yang sebelumnya. Sebagai tanggapan, dia dengan tenang mengklarifikasi apa yang sebenarnya dia maksud. Dia sudah mati baginya. Dengan itu, dia menaiki taksi dan meninggalkan wanita itu berdiri di sana dengan marah. Masih tidak mau melepaskan segalanya. Jiao dan Fan Chao memutuskan untuk mengikutinya untuk melihat apakah dia berencana meninggalkan kota Yuncheng. Fan Chao menginjak gas, berasumsi dia menuju stasiun kereta. Bagaimanapun,
Dengan semua ikatan terputus dan keuangannya yang dianggap kosong, meninggalkan kota harus menjadi satu-satunya pilihannya, kecuali dia berencana bertahan hidup dengan udara. Namun, Jiao memakai ekspresi khawatir, bukan karena dia peduli padanya, tetapi karena kata-kata sebelumnya membuatnya tidak tenang. Tiba-tiba, Fan Chao menyadari dia tidak menuju stasiun kereta. Jiao kemudian bertanya apakah dia akan ke bandara. Fan Chao menggelengkan kepala. Rute mereka saat ini mengarah ke distrik Shu, artinya dia tidak berencana meninggalkan kota sama sekali. Karena ini, Fan Chao merasa sedikit tersinggung. Bagaimanapun, jika sang protagonis berencana untuk tinggal dan mencari pekerjaan, dia dapat dengan mudah memblokirnya dari hotel manapun di bawah bintang 4 menggunakan koneksinya. Segera, mereka tiba di hotel bintang 4. Dari luar, mereka melihatnya masuk dan berasumsi dia melamar posisi pelayan. Tapi ini tidak masuk akal. Jiao tahu bahwa semua orang dari perjamuan ulang tahun neneknya kemungkinan besar sudah memblokirnya, kecuali jika dia meremehkan pengaruh keluarga Wang. Untuk amannya, Fan Chao menelepon pemilik hotel, berniat menghalanginya mendapatkan pekerjaan. Namun, apa yang dia pelajari selanjutnya mengejutkannya. Beralih ke Jiao, dia memberitahunya bahwa sang protagonis tidak melamar pekerjaan. Dia mendaftar sebagai tamu. Lebih jauh lagi, dia bertanya-tanya apakah ini berarti dia sebenarnya berencana untuk tinggal di sana. Jiao segera menolak gagasan itu. Hotel itu menelan biaya sekitar 8.000 per malam. Selama perceraian, dia mengambil kartu banknya dan dia yakin dia tidak punya banyak uang lagi. Karena ini, Fan Chao menyarankan mereka masuk dan melihat sendiri. Di lobi Lake Hotel, mereka bertanya kepada resepsionis tentang check-in sang protagonis. Pasangan itu tertegun menemukan bahwa dia memesan 7 malam, berjumlah lebih dari 50.000. Fan Chao segera bertanya-tanya apakah dia diam-diam menyimpan uang. Jiao kemudian bertanya tipe kamar apa yang dia pesan. Resepsionis dengan tenang menjawab, Suite Presiden. Suite Presiden berharga sekitar 85.000 per malam. Itu berarti sang protagonis membayar lebih dari 560.000 di muka. Tentu saja, mereka benar-benar terkejut. Fan Chao berasumsi dia pasti menguras uang dari biaya rumah tangga keluarga Wang. Beralih ke Jiao, dia memintanya untuk mengonfirmasi kecurigaannya, tetapi dia terlihat benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika Jiao tidak merespons, Fan Chao beralih ke karyawan hotel dan bertanya apakah sang protagonis benar-benar membayar sebanyak itu. Dia mengonfirmasi dan bahkan menambahkan bahwa dia memberinya tip tambahan 10.000. Fan Chao benar-benar terkejut ketika Jiao tiba-tiba berteriak bahwa uang itu milik keluarganya. Dia dengan cepat menariknya ke samping dan merendahkan suaranya. Tipnya bukan masalahnya. Masalah sebenarnya adalah bahkan jika sang protagonis diam-diam mengumpulkan biaya rumah tangga selama 3 tahun, itu tetap tidak akan berjumlah sebanyak itu. Jiao berpikir sejenak, lalu mengungkapkan bahwa sang protagonis biasa sering mengunjungi neneknya untuk membantu merawat anjingnya. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah dia mencuri dan menjual salah satu barang antik neneknya? Mendengar ini, Fan Chao segera bersikeras agar dia menelepon rumah untuk mengonfirmasi. Adegan kembali ke Hotel Wang Hao. Para tamu masih mendiskusikan gelang giok mahal itu, menunggu pengirim misterius muncul. Bahkan Nona Qin tetap duduk, bertanya-tanya mengapa orang itu belum muncul. Bahkan dengan lalu lintas padat, pengirim seharusnya sudah tiba sekarang. Pikiran ini membuatnya sempat curiga bahwa sang protagonis mungkin benar-benar pengirim misteriusnya. Namun, kecurigaannya terganggu ketika dia tidak sengaja mendengar Jiao berbicara di telepon dengan ibunya. Sang ibu dengan senang hati bertanya tentang perceraian. Jiao dengan cepat menjelaskan semuanya dan mendesak keluarganya untuk segera memeriksa koleksi neneknya, curiga bahwa sang protagonis pasti telah mencuri sesuatu. Ibunya tidak percaya apa yang didengarnya. Sementara itu, Nona Qin diam-diam menghela napas lega. Jadi, dia bukan orang hebat tersembunyi. Dengan kesimpulan itu, dia akhirnya mengumumkan keberangkatannya dengan mengklaim dia memiliki urusan perusahaan yang mendesak untuk dihadiri. Sebelum dia pergi, sang matriar mengingatkannya tentang kontrak dan mempercayakan tentang aspek pendanaan baginya. Nona Qin setuju dan melenggang pergi. Satu persatu tamu yang tersisa pun ikut pergi, akhirnya sadar bahwa pengirim misterius itu tak berniat menampakkan diri. Begitu semua orang pergi, sang ibu suri keluarga Wang menuntut penjelasan. Ibu Jiao menjelaskan bahwa protagonis kita memesan hotel mahal, tipe suite, dan mereka curiga ia mencuri sesuatu demi bisa membayarnya. Sang ibu suri langsung meledak amarahnya. Karena mereka masih menunggu si pengirim misterius, ia memerintahkan putranya membawa beberapa orang ke Villa Jishan untuk memastikan apa yang hilang. Adegan beralih ke Villa Jishan. Setibanya di sana, Xiao Ji menyarankan untuk berpencar agar pencarian lebih efektif. Dia mengajukan diri untuk memeriksa ruang barang antik. Setelah 20 menit mencari, dia tidak menemukan barang yang hilang. Saat pamannya melaporkan bahwa di sisi mereka pun tidak ada yang hilang, Xiao Ji mematung karena terkejut. Protagonis kita ternyata tidak mencuri apapun. Dengan bingung, dia menyarankan mereka mencari sekali lagi untuk memastikan. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, sebuah senyum licik muncul di wajahnya. Dia berjalan ke arah kotak jam dan mengambilnya. Di dalamnya ada jam tangan milik kakeknya, sebuah Richard Mille edisi terbatas yang hanya dibuat 46 buah di dunia. Berencana menjebak protagonis kita, dia bergegas keluar ruangan dan berteriak bahwa sebuah jam tangan telah hilang. Wajah ibu Jiao seketika berubah penuh amarah. Pasti karena inilah dia bisa membayar kamar suite presiden. Dengan pemikiran itu, ayah Jiao melaporkan pencurian jam tangan tersebut kepada sang ibu suri. Wanita tua itu menjadi murka, menyatakan bahwa protagonis kita pantas mendapatkan hukuman tangan dipotong. Sambil menoleh ke keponakannya, dia memerintahkan untuk menemani yang lain demi membawa pulang protagonis kita. Takut dipukuli lagi jika kebenaran terungkap, Xiao Ji segera membuat alasan, mengatakan dia harus ke rumah sakit dulu dan akan menyusul nanti. Bagaimanapun, ayah Jiao menelepon putrinya untuk bertanya apakah dia masih di hotel. Dia membenarkan dan memberitahu ayahnya
bahwa jam tangan Richard Mille milik kakeknya yang bernilai lebih dari 5 juta telah hilang. Dia juga memberitahu Fan Chao tentang perkembangan ini. Kemudian, dia menuntut nomor kamar. Protagonis kita, Fan Chao tampak bingung dan bertanya apa rencananya. Dengan nada seolah itu hal yang lumrah, dia berkata ingin menyeret pria itu karena mencuri jam tangan kakeknya. Jelas sekali gadis ini haus akan drama. Fan Chao mengerutkan kening, merasakan kegembiraan aneh dalam nada bicaranya. Dia heran mengapa gadis itu tanpa bahagia mendapatkan alasan untuk bertemu lagi dengan sang protagonis. Dia menasihatinya agar tidak membuat keributan di hotel. Dia tidak mampu menanggung masalah seperti itu dan menyarankan agar polisi saja yang mengurusnya. Dia langsung mencap Fan Chao pengecut dan menyatakan dia akan mengurusnya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba di depan kamar suite presiden. Dia menggedor pintu dengan keras, berteriak bahwa protagonis kita adalah pencuri dan memintanya untuk membukakan pintu. Pintu terbuka. Protagonis kita berdiri di sana, baru saja keluar dari kamar mandi, dengan tenang bertanya apakah dia tidak bisa mendapatkan ketenangan setelah perceraian ini. Dia mengangkat alis saat melihat gadis itu berdiri di sana dengan terpaku. Melihat sang protagonis bertelanjang dada, reaksinya mengatakan, segalanya. Rupanya, ini pertama kalinya dia melihat protagonis kita tanpa baju. Sementara itu, pria kita menyadari gadis itu sedang menatapnya dan bertanya ada apa. Dia menjelaskan bahwa jam tangan kakeknya hilang, sambil diam-diam berpikir bahwa seandainya dia tahu pria itu terlihat seperti ini, dia akan menyuruhnya bertelanjang dada sepanjang musim panas. Saat protagonis kita bertanya apa yang dia bicarakan, gadis itu menuduhnya berpura-pura tidak tahu. Kalau tidak, dari mana dia bisa membayar kamar suite presiden? Pada titik ini, pria kita menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi di keluarga Wang, entah bagaimana akan selalu menjadi kesalahannya. Jadi, dia berbicara secara formal dan memberitahu gadis itu bahwa dia tidak pernah mengambil apapun dari keluarganya. Tentu saja, gadis itu kaget mendengarnya berbicara begitu formal. Protagonis kita dulu selalu memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Gadis itu sudah bercerai, tapi masih mengharapkan perlakuan layaknya seorang suami. Sebagai tanggapan, dia menuduh sang protagonis berusaha mengusirnya, berpikir pasti ada wanita lain di dalam kamar. Protagonis kita merasa gadis ini benar-benar gila. Dia mengingatkannya bahwa mereka sudah bercerai, jadi ada wanita di dalam atau tidak, itu bukan urusannya. Dia bahkan mengancam akan memanggil keamanan, berani menolaknya. Gadis itu mengeluarkan ponselnya dan memutuskan untuk melibatkan polisi. Selain itu, dia memberitahu protagonis kita agar tidak menyalahkannya jika dia berakhir di penjara selama 15 tahun. Dia sedang di tengah-tengah menyuruh sang protagonis berlutut saat pria itu akhirnya sudah habis kesabarannya. Dia heran bagaimana mungkin hanya karena dia pernah menyukainya, gadis itu merasa bisa bertindak semenyedihkan ini. Sementara itu, mantan istrinya terus mengoceh dan mengamuk. Di sisi lain, sang nenek menerima kabar bahwa cucunya telah menelepon polisi. Ibu Ji Yao bertanya-tanya mengapa putrinya melakukan hal semacam itu. Lagi pula, masalah keluarga seharusnya tidak melibatkan orang luar, tapi karena protagonis kita bukan lagi bagian dari keluarga mereka, tampaknya itu dianggap boleh saja. Satu-satunya masalah adalah keluarga Wang mungkin kehilangan muka karena, seperti biasa, satu-satunya perhatian mereka adalah Citra. Kemudian, di Hotel Lake, polisi tiba untuk mengonfirmasi laporan tentang jam tangan yang dicuri. Ji Yao setuju dan bahkan menambahkan bahwa protagonis kita tidak hanya mencurinya, tetapi juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa suite presiden dan menyewa wanita pendamping. Sial, gadis itu benar-benar penuh dengan tanda bahaya. Protagonis kita benar-benar selamat dari malapetaka. Bagaimanapun, petugas beralih ke resepsionis dan memintanya untuk memanggil protagonis kita keluar dari kamarnya. Namun sayangnya bagi mereka, pria itu sedang tertidur lelap. Mantan istrinya melihat ini dan berasumsi bahwa rasa takut dan bersalahlah yang membuatnya tidak menjawab, bahkan panggilan darinya pun diabaikan. Karena itu, para petugas memutuskan untuk memeriksa sendiri. Kemudian, protagonis kita perlahan terbangun oleh suara ketukan di pintunya. Begitu dia membukanya, petugas utama bertanya apakah dia Ye Chen. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai kepala polisi dan mengatakan mereka menerima laporan tentang jam tangan yang dicuri. Pria kita dengan tenang menjawab bahwa dia tidak pernah mengambil apapun. Kepala polisi tidak ingin bersikap kasar. Dia tahu protagonis kita dulunya adalah kurir pengantar barang dan dari pernyataan mantan istrinya, dia seharusnya tidak meninggalkan pernikahan itu dengan sepeser pun setelah perceraian. Sebelum petugas bisa bertanya dari mana dia mendapatkan uangnya, protagonis kita meminta waktu sebentar. Dia berjalan kembali ke kamarnya dan mengambil sebuah dokumen. Menyerahkannya kepada kepala polisi, dia menjelaskan bahwa itu adalah kontrak transfer ekuitas grup Huasheng dan dia saat ini adalah pemegang saham terbesar. Dia bahkan menunjukkan kartu bisnisnya, mengonfirmasi bahwa dia adalah CEO perusahaan tersebut. Kepala polisi juga memperhatikan bahwa itu adalah kartu hitam mewah berhiaskan berlian. Diam-diam, rekannya berbisik bahwa protagonis kita mungkin memalsukannya. Mencari konfirmasi lebih lanjut, sang kepala menuntut untuk memeriksa informasinya di Sky Eye. Sebagai konteks, Sky Eye mirip dengan sistem peringkat Forbes. Mendengar ini, protagonis kita mengungkapkan bahwa pendiri Sky Eye sebenarnya adalah teman kuliah kakak keduanya. Karena dia belum resmi menjabat, dia meminta namanya dihapus dari daftar. Oleh karena itu, dia dengan santai menelepon CEO Sky Eye dan memberitahu dia tentang situasi tersebut. Dalam hitungan detik, protagonis kita meminta sang kepala polisi untuk memeriksa informasi itu lagi. Saat mereka mencari grup Huasheng, wajah mereka menjadi terperangah. Bahkan saat menatap namanya di layar, sang kepala bertanya-tanya dengan keras apakah pria ini bekerja sama dengan Pertas. Protagonis kita bukan tipe orang yang suka pamer, tapi karena mereka terus meragukannya, dia menunjukkan ponselnya kepada mereka. Di layar terdapat informasi rekening banknya, menampilkan transfer terbaru ke hotel beserta 10 miliar yang tersimpan santai di saldonya. Protagonis kita bersyukur
bersyukur atas perjanjian pranikah yang dia tanda tangani sebelum pernikahan dan istrinya tidak menyadari aset-asetnya. Dia memberitahu polisi bahwa dengan uang sebanyak ini di rekeningnya, apakah dia benar-benar perlu mencuri jam tangan senilai 5 juta saja? Karena penasaran, sang kepala bertanya apakah dia seorang tuan muda kaya dan bertanya-tanya mengapa dia menikah ke dalam keluarga Wang sejak awal. Protagonis kita menjawab bahwa itu adalah pernikahan yang diatur, jadi dia tentu saja tidak punya pilihan. Selain itu, dia ingin semuanya dirahasiakan dan tidak ingin terlibat dengan keluarga Wang lagi. Polisi berjanji tidak akan mengungkapkan informasi apapun sambil berpikir dalam hati bahwa orang kaya benar-benar melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Dengan pemikiran itu, mereka pergi sambil meminta maaf karena mengganggu istirahatnya. 2 menit kemudian, di lobi, para petugas menyarankan agar mereka memeriksa jam tangan itu sekali lagi dengan benar, bersikeras bahwa protagonis kita tidak mengambilnya. Fan Chao dan Ji Yao bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Mantan istrinya bertanya jika dia tidak mencurinya. Lalu bagaimana dia berhasil memesan suite presiden saat dia menyebutnya sampah dan kurir. Petugas itu menjadi pucat karena shock. Seorang kurir dengan santai memiliki 10 miliar tersimpan di rekeningnya. Itu gila. Bagaimanapun, mereka memberitahu Ji Yao bahwa dia perlu memberikan bukti konkret jika mereka ingin menangkap protagonis kita. Sesuatu seperti rekaman CCTV dia mencurinya atau kwitansi yang menunjukkan dia menjual jam tangan itu. Selain itu, sang kepala menyarankan agar dia berhenti berbicara buruk tentang protagonis kita. Bahkan jika mereka saat ini sudah bercerai, seharusnya masih ada rasa hormat. Dia menjawab bahwa dialah yang memulai perceraian. Rekan sang kepala terkejut dan meminta konfirmasi. Ji Yao membenarkannya lalu bertanya apakah protagonis kita menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Pria itu tidak ingin banyak bicara, hanya memberinya jempol seolah mengatakan jika ada penghargaan untuk kesalahan terbesar, dia akan dengan mudah meraih juara pertama. Sebelum pergi, dia bertanya apakah ada wanita di dalam kamar. Sang kepala menjawab negatif. Tidak ada orang lain di dalam kamar kecuali protagonis kita. Mendengar ini, Ji Yao berpikir dalam hati bahwa dia pasti masih mencintainya. Gadis ini benar-benar delusi. Namun, Fan Chao merasa bingung mengapa polisi berbicara tentang protagonis kita dengan nada yang begitu hormat. Sementara itu, Ji Yao menerima telepon dari sepupunya, Xiao Ji, yang bertanya apakah protagonis kita sudah ditangkap. Dia menjawab negatif, mengatakan polisi butuh bukti. Xiao Ji bertanya bukti apa. Dia menjelaskan entah rekaman video saat dia mencuri jam tangan atau kwitansi saat dia menjualnya. Xiao Ji menyadari opsi pertama tidak mungkin, jadi dia memilih fokus pada opsi kedua. Dia berjanji pada Ji Yao bahwa dia akan mencari kwitansi itu dan orang yang dibelikan jam tangan oleh protagonis kita, lalu pasti akan mengirimnya ke penjara sebelum menutup telepon. Karena hal ini, Ji Yao mulai merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika protagonis kita benar-benar berakhir di penjara. Fan Chao menyadari ekspresinya dan langsung mendapatkan ide. Bergerak lebih dekat, dia menyarankan agar mereka menghabiskan malam di hotel. Sebagai tanggapan, dia menerima tamparan. Dia bahkan tidak bisa menghadapi protagonis kita, tapi dia malah berpikir untuk tidur bersama. Benar-benar lancang. Fan Chao menjadi marah pada protagonis kita karena merusak momennya. Saat itu juga, temannya tiba dan mengomentari penampilan Ji Yao. Tiba-tiba, Fan Chao mencengkeramnya dan menginstruksikannya untuk segera memberitahu dia ketika protagonis kita meninggalkan hotel. Keesokan paginya, protagonis kita keluar dari lift. Penampilannya menarik perhatian staf resepsionis yang hadir. Dia tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping. Sekarang, dia memancarkan aura, getaran CEO yang dominan. Saat dia pergi, Fan Chao segera diberitahu. 20 menit kemudian, protagonis kita tiba di grup Washeng. Cukup ironis. Hari sebelumnya, Nona Qin mengatakan dia akan memasukkannya ke daftar hitam di seluruh kota Yancheng. Protagonis kita tentu saja bertanya-tanya raut wajah seperti apa yang akan dia buat saat melihatnya hari ini. Pada saat yang sama, Fan Chao menerima berita tentang lokasi protagonis kita saat ini. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan protagonis kita di grup Washeng. Berpikir dia memiliki niat tersembunyi, dia memutuskan untuk menelepon Nona Qin demi mendapatkan niat baik. Saat dia menjawab, dia menuntut untuk mengetahui siapa yang berbicara. Fan Chao memperkenalkan diri dan mengingatkannya tentang bagaimana mereka bertemu. Sebagai tanggapan, dia bertanya mengapa dia menelepon sepagi ini. Jadi, dia memberitahu bahwa protagonis kita saat ini berada di perusahaannya dan dia khawatir dia mungkin memiliki niat tersembunyi. Mendengar ini, dia tersenyum tipis dan meyakinkannya agar tidak khawatir, mengatakan keamanan bisa menanganinya dan bahwa dia tidak mungkin bisa masuk ke gedung. Saat itulah Fan Chao mengungkapkan bahwa protagonis kita sudah melewati keamanan dengan kartu akses dan saat ini berada di dalam gedung. Dia panik dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan kartu akses perusahaan. Mengungkapkan pemikirannya, Fan Chao mengingatkan bahwa karena protagonis kita seharusnya mencuri jam tangan, mungkin saja dia bisa menyuap seseorang untuk mendapatkan kartu akses. Dia memintanya untuk berhati-hati, berpura-pura peduli. Sebagai tanggapan, dia berterima kasih dan memutuskan untuk mengirim seseorang untuk memeriksa segera. Fan Chao baru saja akan menawarkan bantuan, tetapi panggilan berakhir tiba-tiba. Sementara itu, Nona Qin menelepon sekretarisnya dan menuntut agar dia segera menuju kantor. Setengah jam kemudian, sekretarisnya, Nona Zhou, muncul. Para penjaga menyapanya dengan santai. Dia menanggapi sapaan mereka dengan sopan saat berjalan masuk. Saat dia berjalan, staf mulai bergosip tentangnya. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar bahwa dia tampak sedikit lebih rendah dari wakil presiden. Sesaat kemudian, Nona Zhou memasuki kantor CEO. Setelah melihat protagonis kita, dia bertanya bagaimana dia bisa masuk. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan tenang bertanya siapa dia. Dia memperkenalkan diri secara formal sebagai sekretaris pribadi presiden. Ini membuat protagonis kita sedikit bingung, melihat bahwa
bahwa Nona Jo adalah sekretarisnya, dia mengharapkan orang lain, mungkin seorang pria untuk peran itu. Sebelum dia bisa terus berpikir, Nona Jo memotongnya, bertanya apa yang dia pikirkan dan mengapa dia tidak menjawab pertanyaannya. Akhirnya, protagonis kita memperkenalkan diri sebagai CEO grup Huasheng. Menyadari kesalahannya, dia segera meminta maaf. Sekarang masuk akal mengapa dia memiliki akses ke perusahaan dan bahkan kantor CEO sejak awal. Protagonis kita mengerti bahwa ini pasti ulah keluarga Wang. Bagaimanapun, dia menyuruhnya kembali bekerja. Dia pernah mendengar bahwa Nona Qin dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di perusahaan. Jadi, dia bersikeras agar dia datang ke kantornya saat dia tiba. Tak lama kemudian, Nona Jo menelepon Nona Qin untuk melaporkan situasi tersebut. Nona Qin terkejut bahwa CEO misterius itu akhirnya muncul di perusahaan. Dia mengakhiri panggilan dengan mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Sesaat kemudian, dia memasuki perusahaan. Sekretarisnya mendekat dan memberitahu bahwa protagonis kita ingin bertemu dengannya. Dia melihat karyawan wanita berkumpul dan bertanya mengapa semua orang begitu pagi. Rupanya, berita itu sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Wajar bagi para gadis untuk merasa bersemangat melihat CEO yang tampan. Ini menarik minat Nona Qin. Sekretaris pribadinya menggambarkan protagonis kita sebagai seseorang berusia 20-an dengan wajah seperti selebritas. Nona Qin terkejut. Lagi pula, dia mencapai posisi wakil presiden di usia 30-an yang sudah dianggap mengesankan. Bagaimanapun, dia bersikeras agar semua orang berperilaku dengan benar sehingga protagonis kita tidak meremehkan mereka. Sebagai tanggapan, Nona Jo dengan bercanda mengungkapkan bahwa protagonis kita sengaja datang pagi hanya untuk melihat kecantikan nomor 1 perusahaan. Nona Qin menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Dalam semua tahunnya di dunia bisnis, tidak ada pria yang tidak bisa dia tangani. Lagi pula, protagonis kita hanyalah bocah lelaki di matanya. Tepat sekali, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Para pekerja bahkan ingat bagaimana dia pernah menangani klien sulit dengan mudah yang dihindari orang lain. Karena itu, mereka percaya mereka benar-benar perlu belajar darinya. Seolah membaca pikiran mereka, Nona Qin memberitahu mereka bahwa dia akan membiarkan pintu sedikit terbuka. Pada dasarnya mengundang mereka untuk melihat bagaimana dia berencana merendahkan CEO baru itu. Para staf wanita menjadi bersemangat. Kursi baris depan diamankan. Nona Qin berpikir dalam hati bahwa jika dia berhasil mengendalikan protagonis kita, posisinya di perusahaan akan menjadi semakin solid. Namun sayangnya baginya, hari ini adalah hari di mana realita menghantam keras. Saat dia akhirnya memasuki kantor dan memberitahu bahwa dia datang sesuai permintaan, dia mengamatinya dengan cermat. Dari profil samping saja, protagonis kita terlihat sangat tampan. Dia bahkan merasakan deja vu yang aneh. Sementara itu, semua orang di luar memperhatikan dengan cermat, ingin melihat bagaimana dia berencana membuatnya berlutut. Namun di detik berikutnya, wajah Nona Qin terkuras warnanya. CEO misterius yang berdiri di hadapannya adalah protagonis kita. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya lenyap seketika. Tanpa ragu, dia jatuh berlutut. Kini, kelompok yang menonton dari luar benar-benar tercengang, bertanya-tanya mengapa wakil presiden yang justru berlutut. Sementara itu, di saat yang sama, protagonis kita mendekatinya dengan ekspresi tenang namun serius. Membaca situasi, para pekerja wanita segera pergi. Tidak ada yang ingin terjebak dalam ketegangan level CEO. Melihat ekspresi kekalahannya, Ye Chen menggodanya, bertanya mengapa dia berlutut saat mereka baru saja bertemu. Sementara itu, dia berpikir bahwa jika dia tidak menyukainya, setidaknya dia harus membantunya berdiri sambil diam-diam mengutuk keluarga Wang karena menempatkannya dalam situasi yang begitu memalukan. Bagaimanapun, dia meminta maaf atas apa yang terjadi hari sebelumnya. Masih menggodanya, protagonis kita mengingatkan bahwa dia pernah mengaku sebagai pacarnya dan bahwa dialah yang menyatakan cinta lebih dulu. Saat dia melangkah lebih dekat, dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak pria tergila-gila padanya. Terlihat bingung, dia meminta maaf sekali lagi. Protagonis kita mengabaikan ketegangan itu dan membantunya berdiri. Kemudian dia memperingatkannya untuk menutup pintu karena staf mungkin salah paham dengan apa yang baru saja terjadi. Hal terakhir yang dia butuhkan adalah rumor kantor yang liar, tapi dia belum selesai mengerjainya. Dia mengingatkannya bahwa di pesta, dia berjanji untuk memutus mata pencahariannya. Sekarang karena dia adalah CEO-nya, dia bertanya apakah dia masih berencana memasukkannya ke daftar hitam. Sebagai tanggapan, dia mengakui kesalahannya dan mengaitkannya dengan penilaiannya yang picik. Dia berkata dia mengerti jika dia marah. Jika dia ingin memarahinya, menghukumnya, atau bahkan memecatnya, dia akan menerimanya. Protagonis kita diam-diam mengamati perilakunya. Kebanyakan orang akan mulai melimpahkan kesalahan atau membuat alasan. Namun, Nona Qin tidak panik. Dia mengambil tanggung jawab penuh. Memang, wanita ini tidak sederhana. Karena itu, protagonis kita memberitahu dia bahwa dia tidak berniat memecatnya. Bagaimanapun, pada hari sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang memberinya jalan keluar. Jika dia bukan CEO-nya, dia pasti akan menerima tawarannya. Merasa lega, dia berterima kasih padanya dan berjanji untuk melayani perusahaan dengan setia. Tiba-tiba, ekspresi protagonis kita menjadi serius. Dia menjelaskan bahwa sementara dia bisa memaafkannya, orang-orang lain yang hadir di pesta itu adalah masalah lain. Mendengar ini, Nona Qin bersikeras agar dia membuang gelar formal saat memanggilnya. Protagonis kita menjawab dengan menginstruksikannya untuk mengumpulkan semua informasi mengenai semua orang di pesta yang memutuskan hubungan dengannya. Dia setuju dengan tugas itu dan berpikir dalam hati bahwa dunia bisnis Diancheng akan terguncang karena pria ini. 30 menit kemudian, dia memberikan dokumen-dokumen itu. Pertama dalam daftar, Fan Chao. Melihat nama ini, protagonis kita ingat bagaimana mantan istrinya membandingkannya dengan Fan Chao dan menyebutnya sampah. Dengan pemikiran itu,
Dia bertanya tentang aset keluarga Fang di Yancheng. Nona Qin menjelaskan bahwa keluarga Fang dianggap sebagai keluarga tingkat pertama di kota itu. 2 tahun lalu, mereka mungkin memiliki aset senilai 10 miliar. Namun, baru-baru ini keuangan mereka menyusut parah dan sekarang mereka mirip dengan keluarga Wang, sekitar 3 miliar dalam aset. Berbicara tentang keluarga Wang, dia mengakui bahwa dia menerima bantuan dari mereka sebagai imbalan untuk mendanai kontrak real estate mereka. Tapi jika CEO-nya tidak menyukai pengaturan itu, dia akan membatalkan seluruh kesepakatan. Segera, diam-diam, dia tidak berpikir bahwa Jiao sangat bodoh karena memilih Fan Chao daripada seseorang seperti Ye Chen. Untungnya bagi mereka, protagonis kita tidak picik. Dia dengan tenang menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis. Tidak ada ruang untuk emosi. Dia akan menghormati kontrak selama itu menguntungkan. Nona Qin menawarkan untuk mempresentasikan proposal itu sendiri, tetapi protagonis kita bersikeras untuk menemaninya. Pada saat yang sama, Fan Chao berharap melihat protagonis kita tertangkap dan menerima hadiah imajinernya. Namun, pikirannya terputus ketika seorang staf wanita memanggilnya, membuatnya bingung. Dia mendekatinya dan mengingatkannya tentang malam yang mereka habiskan bersama. Di permukaan, dia berpura-pura ingat. Dalam hati, dia berpikir dia pasti sangat mabuk sampai membawa wanita kelas bawah seperti itu ke rumah. Keberanian pria ini. Masih melihat peluang, dia bertanya tentang Presiden Qin, mengklaim dia curiga dia mungkin dalam bahaya. Wanita itu menuntunnya menuju lounge eksekutif perusahaan. Dia tiba tepat waktu untuk mendengar karyawan wanita mendiskusikan bagaimana Nona Qin tiba-tiba berlutut di depan CEO misterius itu. Bagaimanapun, dia mendekati Nona Zhou dan bertanya tentang bosnya. Sebagai tanggapan, dia bertanya apakah dia punya janji temu. Fan Chao mengabaikannya dan menerobos maju, masuk ke kantor CEO. Dia kaget melihat pria yang disebut tidak berguna itu. Sang menantu laki-laki berdiri di sana dengan penuh percaya diri sementara Nona Qin berdiri dengan hormat di dekatnya. Bicara soal Nona Qin, ia pun tak kalah terkejut melihat kehadirannya. Dengan murka, ia menuntut untuk tahu apa yang dilakukan pria itu di sana. Tetapi Fan Chao benar-benar salah paham akan situasinya. Ia mengira dirinya datang tepat waktu untuk menghentikan Ye Chen melakukan pembalasan dendam. Beralih ke Nona Qin, ia dengan arogan bersikeras agar wanita itu tidak perlu takut. Lagi pula, kini ia telah ada di sana. Hal itu justru membuat Nona Qin semakin marah. Tamparan tadi memang terasa memuaskan. Nona Qin dengan dingin bertanya siapa yang memberinya hak untuk memanggil namanya dengan begitu lancang. Fan Chao menatap Nona Qin dengan bingung, bertanya-tanya mengapa ia dan staf lainnya bertindak dengan begitu. Tenang, beralih ke protagonis kita, ia merasa telah memahami segalanya. Ia mengklaim bahwa protagonis kita datang untuk mengemis dan menjadi pengawalnya. Anggapan ini berasal dari percakapan yang ia dengar secara samar, namun jelas ia tidak mendengarkannya dengan benar. Karena kesalahpahaman ini, ia mulai menghina protagonis kita, menyebutnya anjing meski ia berpakaian setelan pengawal. Sementara itu, protagonis kita hanya menatapnya seolah sedang menonton badut yang sedang tampil di atas panggung. Jelas, pria ini hanya berpikir dengan otak bagian bawahnya. Sementara itu, sekretaris Nona Qin diam-diam mendekati pintu kantor untuk menguping pertengkaran tersebut. Pada saat yang bersamaan, Nona Qin menampar Fan Chao untuk kedua kalinya. Ia kemudian memanggil Nona Zhou dan menyuruhnya membawa keamanan serta mungkin petugas kebersihan untuk menyingkirkan sampah yang sedang mengoceh omong kosong ini. Fan Chao menjadi murka. Ia tidak percaya Nona Qin berani mempermalukannya, sang tuan muda keluarga Fang, di depan semua orang. Ia diseret keluar sambil bersumpah akan membalas dendam pada protagonis kita. Di luar gedung Huasheng Group, ia melampiaskan kemarahannya saat masuk ke dalam mobilnya. Ia menyebut Nona Qin Hongyan wanita tidak tahu malu yang naik ke puncak dengan cara tidur dengan para pria dan bersumpah akan membalasnya juga. Namun pertama-tama, ia harus memberitahu keluarga Wang tentang perkembangan baru ini. Kemudian, di rumah keluarga Wang, sang ibu suri keluarga Wang terkejut mendengar berita bahwa protagonis kita sekarang menjadi pengawal Nona Qin. Fan Chao mengonfirmasinya, mengatakan ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia bahkan mengaku melihat protagonis kita mengambil dokumen untuk Nona Qin. Mendengar hal ini, seluruh keluarga merasa sulit untuk percaya, namun Fan Chao belum selesai. Ia menyebarkan rumor bahwa protagonis kita bahkan berlutut dan memohon pengampunan pada Nona Qin. Mantan istrinya menjadi murka. Beraninya protagonis kita berlutut di hadapan wanita lain, sembari mengenang masa lalu, ia ingat bahwa ia pernah memberi pria itu beberapa kesempatan untuk meminta maaf, tetapi selama 3 tahun pernikahan mereka, pria itu tidak pernah sekalipun berlutut di depannya. Melihat reaksinya, Wang Yuan menggodanya, menyarankan bahwa mungkin alasan pria itu tidak pernah berlutut adalah karena pesonanya tidak cukup memikat. Sepupunya langsung menimpali, mengejeknya. Wang Yuan bahkan menyombongkan diri bahwa jika itu dirinya, ia akan membuat protagonis kita berlutut di depannya setiap hari. Wanita itu membalas dengan ketus, mengatakan ia dulu terlalu baik pada pria itu. Itulah mengapa ia tidak pernah berlutut. Beralih ke neneknya, ia menyarankan untuk memutuskan hubungan keluarga dengan Nona Qin. Sang ibu suri menatap cucunya seolah wanita itu telah kehilangan akal sehatnya. Akibatnya, ia menerima tamparan. Dengan geram, nenek Wang bertanya apakah ia perlu mengingatkan gadis bodoh ini bahwa keluarga mereka bergantung pada pendanaan Nona Qin, terutama 70 juta yang dibutuhkan untuk kontrak real estate mereka. Melihat hal ini, ayah Xiaoji berkomentar bahwa Jiao hanya cemburu pada Nona Qin. Namun, dari segi kemampuan, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wanita itu. Sebagai tanggapan, Jiao mengamuk seperti anak manja. Neneknya memperingatkannya untuk tidak melakukan tindakan bodoh. Beralih ke putranya, sang ibu suri menuntut untuk segera berbicara dengan Nona Qin. Selama panggilan tersebut, ibu suri Wang memulai dengan bertanya apakah benar protagonis kita telah menjadi pengawalnya. Ia mengungkapkan kebingungan
kebingungan, terutama karena ia sudah secara terbuka memutus hubungan dengannya. Nona Qin menjelaskan bahwa keadaannya sekarang berbeda dan meminta maaf dengan sopan, sembari berpikir dalam hati bahwa wanita tua itu mungkin akan terkena serangan jantung jika tahu menantu laki-laki yang ia buang kini menjadi bosnya. Namun, Nenek Wang sama sekali tidak kesal. Faktanya, ia tampak bersyukur. Ia hanya menyesal tidak menghadiahi protagonis kita kepada Nona Qin lebih awal. Beralih topik, ia bertanya tentang kontrak tersebut. Nona Qin mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan CEO-nya mengenai hal itu. Pria itu tertarik namun ingin mempelajari lebih lanjut sebelum melangkah lebih jauh. Ibu Suri Wang terkejut dan dengan cepat bertanya apakah ia boleh mengirim putranya untuk bertemu CEO secara langsung guna membahas detailnya. Nona Qin setuju untuk mengatur pertemuan tersebut. Beralih ke ayah Xiaoji, ia menugaskannya untuk menegosiasikan kontrak dan memberikan kesan yang baik atas nama keluarga. Ia dengan percaya diri berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, sekarang protagonis kita menjadi pengawal Nona Qin. Putranya menyarankan agar mereka mengabaikan masalah jam tangan yang dicuri. Ibu Suri Wang segera menolak. Mereka harus terus mencari bukti dan memastikan protagonis kita menghabiskan waktu di penjara atau setidaknya menggunakannya sebagai pengaruh untuk mendapatkan bantuan dari Nona Qin. Mendengar hal itu, cucunya mengungkapkan bahwa ia mengenal orang yang diduga sebagai pembeli jam tangan dari protagonis kita. Ia tersenyum dan menyuruhnya mengumpulkan bukti, yakin Nona Qin tidak akan bereaksi dengan keras jika mereka mengejar protagonis kita. Kini, beralih ke orang tua Jiao, ia mengeluh dan menyebut mereka tidak berguna bagi keluarga Wang, terutama Jiao. Ibu Suri bahkan mengatakan ia berharap bisa menukar wajah Jiao dengan sepupunya, Wang Yuan, karena Jiao tidak berharga. Karena benar-benar muak dengan penghinaan tersebut, Jiao lari. Ia pergi dengan mengendarai Audinya, bertekad untuk memberi pelajaran pada protagonis kita karena membuatnya kehilangan muka di depan keluarganya. Setibanya di tempat parkir Huashen Group, Jiao terpana. Rupanya, ini pertama kalinya ia melihat protagonis kita mengenakan setelan jas. Ia tidak percaya protagonis kita tiba-tiba mulai berpakaian setampan ini setelah perceraian mereka. Karena hal ini, ia meledak dan menyebutnya tidak tahu malu karena menjadi anjing Nona Qin Hongyan. Nona Qin segera menyadari bahwa gadis manja keluarga Wang telah tiba. Jiao tidak membuang waktu untuk menuduh sang protagonis memiliki kebanggaan yang tidak masuk akal dan bertanya mengapa ia tidak memohon pengampunan. Ia mengingatkannya bahwa ia telah memberinya banyak kesempatan, namun pria itu menolak. Protagonis kita murka. Beraninya wanita itu memintanya memohon setelah apa yang ia lakukan? Ia bertanya apakah wanita itu benar-benar mengharapkannya memohon setelah ia memergokinya berselingkuh. Namun, wanita itu bahkan tidak menganggap perselingkuhan sebagai masalahnya. Masalah utamanya adalah ia memberi pria itu kesempatan untuk meminta maaf di pesta ulang tahun neneknya dan ia menolak. Buruk dari semuanya, ia bahkan berlutut di depan wanita lain untuk meminta belas kasihan. Saat mereka menikah, pria itu tidak pernah berlutut di depannya. Ia mengklaim pria itu mempermalukannya. Protagonis kita dengan tenang mengatakan padanya bahwa berlutut di depan istri yang setia bukanlah hal yang salah, tetapi berlutut di depan istri yang berselingkuh adalah cerita yang berbeda. Jauh di lubuk hatinya, ia pikir dirinya sebagian bersalah karena terlalu memanjakannya. Jiao dengan cepat mengoreksinya, mengatakan dialah yang terlalu lunak. Faktanya, seluruh keluarganya percaya bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak mengendalikannya. Sebagai menantu yang tinggal di rumah, katanya, pria itu seharusnya tidak diperlakukan lebih baik daripada seekor anjing. Melihat protagonis kita mencoba menahan amarahnya, Nona Qin tiba-tiba menampar mantan istrinya. Ia murka. Jiao adalah orang yang berselingkuh, namun alih-alih merenungkan kesalahannya, ia justru mengalihkan kesalahan. Nona Qin menuntut untuk tahu apakah ia tidak merasa malu sedikitpun. Masih terpana, Jiao bertanya apakah Nona Qin benar-benar memukulnya. Nona Qin memperjelas bahwa ia hanya memberinya pelajaran yang gagal diajarkan oleh orang tuanya. Jiao menatap protagonis kita, berharap ia melakukan sesuatu. Menenangkan situasi, protagonis kita memberitahu Nona Qin untuk berhenti. Kemudian ia beralih ke mantan istrinya dan mengatakan ia tidak ingin berurusan lagi dengannya. Namun, wanita itu menolak untuk mundur. Ia bersikeras agar pria itu mengundurkan diri dari posisinya dan berhenti menjadi pengawal Nona Qin. Protagonis kita merasa hal ini lucu sementara Nona Qin mengacungkan jari tengahnya dan menawarkan untuk membayarnya 500.000 setahun. Tunggu, ia menambahkan 0 lagi. Mantan istrinya terkejut karena Nona Qin berencana membayarnya 5 juta setahun. Karena putus asa untuk menghentikannya, Jiao mengungkapkan bahwa sepupunya, Xiaoji, menemukan bukti yang menuduhnya mencuri jam tangan. Ia menyuruhnya segera mengundurkan diri. Ia menambahkan bahwa jika pria itu bekerja untuknya sebagai gantinya dan mendengarkannya, ia akan memastikan sepupunya membatalkan seluruh masalah tersebut. Protagonis kita berterima kasih atas tawarannya, tetapi menolak untuk menjadi pengawal pribadinya. Ia hanya tidak ingin berdiri diam dan melihat wanita itu tidur dengan pria lain. Adapun Xiaoji, jika ia benar-benar memiliki bukti, ia harus datang dan menuntutnya. Seseorang seperti protagonis kita pastinya memiliki pengacara top yang mengantre untuknya. Melihat mereka pergi, mantan istrinya menyebutnya brengsek karena mengikuti Nona Chen. Apalagi karena wanita itu sudah berkencan dengan CEO. Tanpa diketahuinya, dialah CEO itu. Adegan beralih ke bagian kota yang berbahaya, jalan ke-7 Yuncheng, tempat orang miskin hidup berdampingan dengan
dan tokoh-tokoh kuat. Semua orang di sana tahu tentang pria berbahaya bernama Saudara Melon. Rumor mengatakan bahwa jika ia membawa tas, isinya entah pisau atau kepala seseorang. Dan Melon itu sendiri terkejut saat melihat pewaris sah keluarga Wang. Xiao Ji langsung ke pokok permasalahan dan menawarinya kesepakatan. Sebagai imbalan untuk menjual jam tangan kakeknya senilai 5 juta dengan harga diskon, ia ingin Melon bersaksi bahwa ia membeli jam tangan itu dari protagonis kita. Yang mengejutkannya, Melon menebak bahwa pria yang dimaksud adalah orang yang sama yang menghajarnya. Xiao Ji mencatat bahwa tebakannya benar, menyebut protagonis kita sampah dan menantu laki-laki yang tidak berguna yang pantas dikirim ke penjara. Mendengar ini, Melon menanggapi bahwa sayangnya, ia tidak bisa terlibat. Bos Liu memperingatkannya untuk tidak pernah mencampuri urusan keluarga. Jika mereka berdamai di masa depan, ia akan berakhir sebagai penjahatnya. Sebagai tanggapan, Xiao Ji mengungkapkan bahwa protagonis kita telah diusir dari keluarga. Ia bahkan menuntut untuk tahu siapa Bos Liu ini dan mengapa Melon mendengarkannya. Salah satu pria berteriak bahwa Bos Liu adalah atasan Melon. Saudara Melon menambahkan bahwa tanpa bosnya, ia tidak akan berada di posisinya saat ini. Xiao Ji kemudian menawarkan untuk menjual jam tangan itu seharga 4 juta. Melon menggelengkan kepalanya, memperjelas bahwa ia akan mengikuti perintah bosnya. Karena putus asa, Xiao Ji menurunkan harganya lagi. Mendengar ini, Melon menunjukkan senyum jahat dan berkata bahwa meskipun bosnya menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga, ia tidak pernah menyuruhnya untuk menolak uang. Sementara itu, Abigail beralih kembali ke protagonis kita. Di dalam mobil, ia memperingatkan Nona Chen bahwa ia sama sekali tidak boleh menyentuh mantan istrinya lagi tanpa izinnya.